Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah digelar selama 1 pekan terakhir dinilai masih menunjukkan sejumlah tantangan. Nah, terkait hal tersebut, pemirsa, ekonom pun menyebut sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah kualitas makanan, perbaikan standar di setiap daerah, dan pelibatan masyarakat serta UMKM. Program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah digelar selama 1 pekan, di mana program ini digelar sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya selama 1 pekan terakhir menunjukkan sejumlah tantangan, terutama dalam penerimaan dan pengelolaan program di berbagai daerah. Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin, membeberkan sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah setelah menjalankan program makan bergizi gratis dalam sepekan. Ia menyebut sejumlah faktor teknis perlu diperbaiki, antara lain yang pertama yakni kualitas makanan yang perlu ditingkatkan. Kedua, perbaikan standar antar daerah atau lokasi yang dinilai masih sangat berbeda. Ketiga, ketepatan sasaran beberapa sekolah penerima. Dan yang keempat yaitu pelibatan masyarakat dan UMKM. Di saat yang sama, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat berbagai keluhan selama sepekan pelaksanaan program makan bergizi gratis karena tata kelola program MBG yang belum jelas. Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur maupun petunjuk teknis yang rigid, sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Ia juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti uji coba kebijakan yang diperluas karena ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Herman Khairon, mengungkapkan bahwa DPR telah menjadwalkan untuk menggelar rapat bersama pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia mengatakan rapat tersebut akan digelar selepas masa reses 1 yang berakhir pada tanggal 20 Januari 2025. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, terkait dengan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis selama sepekan, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah melihat program makan bergizi gratis sebenarnya merupakan program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga pelaksanaan makan bergizi gratis di fase awal ini seakan terlihat pemerintah memegang prinsip programnya berjalan saja terlebih dahulu, baru nanti akan diperbaiki. Ya, di sisi lain, pemirsa, peneliti Global Health Security Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak. Menurutnya, pemirsa, waktu distribusi makanan kepada anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini berjalan optimal. Selain itu, pemirsa, ia juga menyarankan diterapkannya sistem klaster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional. Nah, sistem ini penting agar pengantaran makanan menjadi lebih efisien. Sementara itu, pemirsa, catatan juga diberikan dari mitra penyedia makanan dalam program makan bergizi gratis, di mana pengelolaan anggaran disebut menjadi tantangan tersendiri. Karena mitra penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum nantinya dana tersebut diganti oleh Badan Gizi Nasional melalui sistem reimburse. Selanjutnya, pemirsa, dimulainya program makan bergizi gratis dengan alokasi dana 71 triliun rupiah di tahun 2025 juga memunculkan pertanyaan, apakah program ini akan semakin membebani APBN di tahun ini? Dan untuk mengetahui terkait hal tersebut, pemirsa, kita simak penjelasan dari Kementerian Keuangan dalam informasi yang sudah kami rangkum berikut ini. Kementerian Keuangan menyatakan program makan bergizi gratis tidak akan menambah beban APBN 2025. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menegaskan bahwa APBN 2025 pada dasarnya sudah mencakup pembiayaan program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah. Untuk itu, ia menegaskan tidak ada beban anggaran tambahan akibat program tersebut bagi APBN. Bergizi gratis ini sudah ada di dalam APBN 2025, jadi sudah dianggarkan di dalam APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Jadi apakah ini akan menyebabkan tambahan defisit di 2025? Mestinya tidak, karena sudah kita anggarkan, sudah bagian dari
APBN 2025 sudah diperhitungkan untuk memperkira-kira target defisit kita tahun depan itu 2,53%. Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin 6 Januari 2025. Dalam peluncuran perdananya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Sementara itu, Badan Gizi Nasional menyebut ada 3 juta siswa yang menjadi penerima program makan bergizi gratis pada periode Januari hingga April 2025. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, menurut Badan Gizi Nasional, kebutuhan dana program makan bergizi gratis sangatlah besar, di mana diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah per hari untuk menjangkau seluruh target penerima. Adapun pemirsa, anggaran awal sebesar 71 triliun rupiah dipandang hanya sebagai langkah awal untuk implementasi program hingga Juni 2025. Pemirsa, terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis berpotensi bertambah sebesar 140 triliun rupiah di tahun 2025. Pada pelaksanaannya, pemirsa, yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara pemirsa, dari April hingga Agustus, pelajar menerima manfaat akan mencapai 6 juta orang. Menko Pangan pun menekankan pentingnya kerja keras dari semua pihak terkait untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Nah, sementara itu pemirsa, seiring dengan berjalannya ataupun besarnya alokasi dana serta cakupan program makan bergizi gratis disebut oleh Dewan Ekonomi Nasional dapat mendorong perputaran dana di tiap desa hingga mencapai 9 miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut kita simak informasinya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan program makan bergizi gratis meningkatkan perputaran uang di pedesaan. Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah. Luhut menyatakan program makan bergizi gratis ditambah dengan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar 9 miliar rupiah per desa. Pada akhirnya ia pun optimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa tercapai. Di saat yang sama, anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori Yusuf mengungkapkan bahwa redistribusi dari program makan bergizi gratis bersifat sangat progresif. Program dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah itu juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan. Sehubungan dengan perputaran uang program makan bergizi gratis, baru-baru ini Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan. Budi Ari menyebut anggaran yang telah dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah untuk program MBG akan ditambah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan anggaran makan bergizi gratis bisa meningkat hingga tembus 410 triliun rupiah untuk tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, sebagai inisiatif untuk menanggulangi masalah gizi, tentu program makan bergizi gratis merupakan langkah penting yang membawa harapan besar. Namun pemirsa, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan. Dengan perbaikan ke depan, pemirsa, program ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Pemirsa, selain dari sisi peningkatan gizi, peneliti KOR Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Multiplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dari pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis ini berlangsung. Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang diproduksi dari produk lokal, termasuk para pekerja yang juga berasal dari masyarakat setempat. Dari kacamata pemerintah, pemirsa, program MBG diyakini menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian. Pemerintah meyakini program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi nasional yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.
Ya pemirsa, kita harapkan yang jelas penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini betul-betul tepat sasaran, bisa merasakan manfaat yang optimal pemirsa. Dan tak hanya itu saja tetapi juga betul-betul UMKM maupun masyarakat daerah di setempat ini bisa merasakan manfaatnya dari adanya produksi yang dihasilkan ataupun lapangan kerja yang dihasilkan. Juga bagaimana dengan transparansi anggaran dan pengawasan dari mutu ataupun kualitas makan bergizi gratis ini bisa berlangsung dengan baik agar target Indonesia Emas 2045 salah satunya melalui perbaikan gizi anak-anak ini dapat berhasil diwujudkan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen kali ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.